Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang jamaah bercerita. Begini ceritanya kira-kira. Ustadz, saya pindah dari satu perumahan ke perumahan yang lain. Ketika saya sudah pindah, maka saya aktif di pengajian karena di situ ada pengajian yang rutin. Setelah saya ikuti beberapa kali, ada yang sedikit berbeda dengan pengajian di tempat saya yang dulu. Apa itu? Di pengajian tempat ini, setelah ngaji, setelah ceramah, setelah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, sang guru atau sang ustadz itu tidak membaca doa yang kita aminkan. Padahal di tempat tinggal saya yang dulu, itu sudah luar biasa. Dari dulu memang setelah guru menyampaikan nasihat, setelah ustadz memberikan tausiahnya, biasanya ditutup dengan doa. Beliau berdoa, kita aminkan. Nah, karena saya janggal, saya bertanya kepada pengurus, kok tidak ditutup dengan doa oleh ustadz? Sang pengurus menjawab, itu tidak ada sunnahnya, itu tidak ada tuntunannya. Nah, beliau berkata, yang saya tanyakan, betulkah begitu? Bahwa doa yang dipimpin oleh ustadz lalu kemudian diaminkan oleh jamaahnya itu tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya? Nah, wallahu alam. Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Apa betul demikian? Nah, kalau memang mengatakan itu tidak ada sunnahnya, wallahu alam ya. Tapi bagaimana kalau kita menyaksikan atau mengikuti, adakah dasarnya? Berikut ini kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa. Nabi Musa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Ya Allah, engkau telah memberikan Fir'aun dan bala tentaranya itu perhiasan kehidupan dunia dan harta fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik. Justru mereka itu ya dijadikan sarana untuk menyesatkan dari jalanmu. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta benda mereka. Washdud ala qulubihim. Dan tutup mata hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sehingga mereka tidak akan bisa beriman kepadamu sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ujibat. Sungguh telah diijabah da'watukuma, doa kalian berdua. Fastaqima, maka tetaplah dan teguhlah kalian berdua. Surat Yunus ayat 88 dan ayat 89. Yang berdoa adalah Nabi Musa di ayat 88. Tapi di ayat 89 Allah berfirman, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Loh, yang doa Nabi Musa kok yang diijabah berdua? Siapa satunya? Adalah Nabi Harun alaihis salam. Kalau kita rujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Saya ulangi, Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Loh, itu kan Nabi dulu. Nabi Musa, Nabi Harun. Apakah di Nabi Muhammad juga ada syariat doa seperti itu? Mari kita simak riwayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Habib bin Maslamah al-Fihri. Diceritakan dari sahabat Habib bin Maslamah al-Fihri. Wa kana mujabad da'wah. Beliau ini adalah terkenal sebagai sosok yang diijabah doanya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan, la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum muslimuna, kaum muslim berkumpul, yad'u, berdoa, ba'duhum, sebagian mereka, wa yu'amminu, dan mengaminkan, ba'duhum, sebagian mereka. Apa yang terjadi? Illastajaballah doa'ahum, kecuali Allah pasti mengijabah doanya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak, Al-Mustadrak, wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih, syarat Imam Muslim. Wa qala Al-Hafidz Al-Haythami, Al-Hafidz Al-Haythami rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Majma' Majma' Az-Zawaid, wa rijaluhu as-sahih. Perawi hadis ini sahih. Perawi hadis ini sahih. Hadis ini menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengizinkan kok kaum muslimin yang berkumpul, lalu sebagian berdoa, sebagian yang lain mengaminkan. Persis seperti Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Artinya apa? Doa bersama dengan cara seorang ustadz, kiai, atau guru yang berdoa, lalu makmum atau jamaahnya itu mengaminkan, itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang diizinkan oleh Nabi Muhammad, bahkan dijamin oleh Nabi Muhammad, diberikan garansi ijabah, mustajab. Kok bisa dikatakan tidak ada sunnahnya? Kok bisa dikatakan tidak ada tuntunannya? Maka yang benar mungkin bukan tidak ada sunnahnya, tapi belum tahu sunnahnya. Bukan tidak ada tuntunannya, tapi belum tahu tuntunannya. Setelah ini, setelah dikasih tahu, mudah-mudahan terbuka hatinya dengan hidayah dan taufik Allah. Lalu kemudian satu, tidak lagi menyalahkan orang, kaum muslimin yang satu berdoa, yang lain mengaminkan. Yang kedua, tidak menghalang-halangi. Nggak usah seperti itu. Kalaupun kemudian saya ndak amin Ustadz itu. Kenapa? Ya ndak amin saja, bagus, bijaksana. Ndak masalah tidak mengaminkan doa Ustadz. Sama seperti halnya, yuk gamblang kok Jumatan wajib, masih ada yang ndak Jumatan kok. Saya bertanya kepada Ustadz, katanya tidak ada tuntunannya. Nah, begini, yang perlu saya sampaikan, kalau kita bertanya sesuatu, itu bertanyalah kepada orang yang mengamalkan. Kalau bertanya kepada ustadz yang tidak mau berdoa untuk diaminkan, ya pasti jawabannya tidak ada. Tapi bertanyalah kepada guru atau ustadz atau kiai yang mengaminkan. Sama seperti logikanya begini, kalau kita pengen tahu pete itu enak apa enggak, jangan bertanya kepada orang yang tidak suka pete. Tapi bertanyalah kepada orang yang suka pete. Kalau orang yang tidak suka pete, ditanya pete itu enak apa enggak, jawabannya mesti tidak enak. Maka kalau bertanya kepada guru kita yang tidak mau berdoa, jawabannya mesti tidak ada. Padahal bukan tidak ada, boleh jadi belum tahu, boleh jadi tahu tapi disembunyikan, tidak disampaikan kepada jamaahnya. Nah sekarang bagaimana? Pilihan saja. Yang mau mengaminkan, tadi dalilnya ayat Quran dan hadis. Yang tidak mau, ya tidak tahu apa dalilnya. Yang jelas tidak ada larangan. Jangan sesekali melarang sesuatu yang tidak dilarang Nabi. Jangan sesekali menghalangi sesuatu amalan yang diizinkan untuk diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi mengizinkan, jangan dihalangi. Tidak bagus. Kita menjadi durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sok pinter kita. Nabi tidak ngelarang, Nabi mengizinkan, kita larang, kok kita halangi.
Semoga Allah menyelamatkan kita dan kita doakan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah yang utuh kepada saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.